Bagja bahagia bagi kita, alhamdulillah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita sudah menuntaskan 7 makom di dalam tasawuf. Pada malam hari ini insya Allah saya akan menyampaikan secara estafet tentang 9 kemenangan. Sebagai wujud rasa syukur kita pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di dalam menagiban Penguasa Guru Agung kita telah menetapkan dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 9 kemenangan bagi kita Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'as Surya Layasin Larasa PPKN merupakan suatu ketetapan dari Yang Maha Menetapkan, di mana ketetapannya itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Sembilan kemenangan bagi pecinta kesucian jiwa, Ikhwan wal akhwat Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Layasin Larasa, penghulu Pesantren Ketahanan Nasional PPKN. Guru kita telah menetapkan semuanya adalah bukan ikan teri, tapi ikan gabus, ikan paus, bukan, merupakan kemenangan yang sangat agung bagi kita. Apa itu 9? Semuanya la'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal a'idin wal faizin, Maulud dan Maulid Nabi Muhammad SAW, kejayaan agama dan negara Kabinet Merah Putih, ketahanan nasional NKRI Kabinet Merah Putih, serta peradaban dunia Kabinet Merah Putih. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Bahagia sekali kita ya, 9 kemenangan, tapi bukan kemenangan kecil, tapi kemenangan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasron aziza, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Quran Surat Al-Fat ayat 1-3. Ini untuk kita ini, untuk Ikhwan Thoriqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'as Surya Sinar PPKN. Luar biasa. Mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Makanya kata Abah, tidak ada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur. Alhamdulillah. Illadzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Nah, yang pertama adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun.
Ini kemenangan kita yang pertama. Nah, la'allakum tattaqun di sini maksudnya adalah sebuah kepastian bagi pecinta kesucian jiwa, pengamal, pengaman, dan pelestari ajaran Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Mahasuriya, Lesin, Asa PPKN, yang sudah ditalqin telah mendapatkan predikat takwa. Atau kalau bahasa pengusaha telah memiliki takwa. Bertakwa memiliki takwa, berduit memiliki duit, ya. Beriman memiliki iman. Bertakwa berarti memiliki takwa, kata pengusaha. Nah, kalimat la'allakum tattaqun adalah suatu kalimat yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang secara bahasa berarti agar kamu bertakwa. Kata la'alla biasanya berarti mudah-mudahan tuh. Atau semoga. Namun jika kalimat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya bergeser menjadi sebuah kepastian atau tujuan utama. Jadi maknanya adalah agar supaya kamu mencapai derajat takwa. Kalau bahasa guru agung kita, memiliki takwa. Sudah kepastian, ketetapan darinya. Bagi kita melalui lisan guru agung kita, Ratu Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Syaifullah Masrur Qaddasallahu sirah. Nah, perintah atau esensi dari kalimat la'allakum tattaqun yang merupakan tujuan dari suatu ibadah kepada Allah, di antaranya terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Allah juga berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah juga berfirman, Walakum fil qisasi hayatui ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Kemudian Allah juga berfirman, Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Nah, kalimat la'allakum tattaqun adalah pengingat dari Allah bahwa setiap syariat dan ibadah tidak boleh berhenti pada ritualitas lahiriah belaka. Bahwa sholat, puasa, zakat, haji, hingga aturan hukum yang kita jalani, semuanya memiliki target spiritual yang sama, yakni
mengubah karakter kita menjadi hamba yang selalu sadar akan kehadiran Allah. Atau disebut dalam tasawuf istilahnya muraqabah. Takut berbuat maksiat dan bersemangat menebar manfaat. Nah, ketika seorang hamba berhasil mencapai derajat takwa, maka Allah menjanjikan jalan keluar dari setiap masalah, makhraja, ya, dan rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surah At-Talaq ayat 23. Jaminan dari Allah. Kepastian. Kalau kita mengajak umat, mengajak berdakwah dengan kalimat la ilaha illallah, akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Nah, tentu itu akan juga terlihat di diri kita. Asarnya, gitu. Asar dari Allah untuk membuktikan bahwa dakwah kalimat la ilaha illallah itu benar adanya. Yakin pasti. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Nah, beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, khusus untuk orang yang sudah ditalkin saja, maka ia telah menjadi orang yang bertakwa atau orang yang memiliki takwa. Oleh karena itu, tidak berlebihan guru agung kita menyimpulkan atau menetapkan atau menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa kita telah mendapatkan kemenangan ta'allakum tattaqun. Oleh karena itu, kita beramaliyah, mengamankan dan melestarikan ajaran ini dalam rangka bersyukur sesungguhnya atas ketetapan Allah yang sangat baik bagi kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ini badil mu'min. Pengusaha Guru Agung Harus Syekh Muhammad Abdul Qasim telah menyatakan bahwa ikhwan pecinta kesucian jiwa, yakni pengamal-pengaman pelestari ajaran TKN Mahat Surya Lesinas BPKN, ialah orang-orang yang telah mendapatkan ridho Allah, bukan kumpulan orang-orang yang mengharap, mendamba, dan meratap ridho Allah. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathang qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Quran surah Al-Fat ayat 18. Mengapa ikhwan pecinta kesucian jiwa telah mendapatkan ridho Allah? Karena ikhwan pecinta kesucian jiwa telah mendapatkan talqin atau bayat dengan kalimat la ilaha illallah dari penerus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ahli silsilah, yakni mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surya Layasin Narasa PPKN. Sebab yang dimaksud dengan kalimat yubayi'unaka tahta syajarati atau berjanji setia kepadamu di bawah pohon ialah ketika itu para sahabat berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon pada peristiwa Hudaybiyah, sebuah daerah sekitar 20 km dari Mekah ketika itu. Nah, peristiwa ini juga dikenal dengan Bai'atur Ridwan, juga sering disebut sebagai Bai'at Sajaroh, yang secara harfiah berarti baiat sumpah setia di bawah pohon. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan bulan Maret tahun 628 Masehi. Jadi ada sejarahnya. Ya.
Peristiwa ini berlangsung di daerah Hudaybiyah sekitar 20 km arah barat daya dari kota Mekah. Nah, huruf K, yubayi'unaka, pada kata yubayi'unaka itu adalah kata ganti kalau dalam bahasa Arab, atau disebut dengan domir, untuk Nabi Muhammad SAW. Dan penerusnya, ayat ini, Quran Surah Al-Fat ayat 18 ini, oleh ulama, khususnya ulama tasawuf, menjadi dalil adanya baiat di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana sebagian sahabat ketika itu berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berjanji setia untuk membela utusannya dalam memperjuangkan ajaran Islam. Nah, hal ini juga tertuang dalam Quran Surah Al-Fat ayat 10. Allah berfirman, Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alillahu fasyatihi ajran nazima. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberikan pahala yang besar, kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Fat ayat 10. Kemudian Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut untuk memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Fat ayat 26. Nah, khusus di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahassuriyah Sinas PPKN, istilah talqin sama dengan baiat, yakni proses mengajarkan tata cara berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan lafaz jalalah. Zikir khofi yang hanya diingatkan di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, la ilaha illallah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Quran Surat Muhammad ayat 19. Kemudian Allah juga berfirman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khaf tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan atau tuntunkanlah
orang yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesimpulannya la'allakum tattaqun itu berdasarkan keterangan tersebut di atas tadi, maka pengusaha Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu sirah berkesimpulan menetapkan dan menyatakan bahwa bagi para pecinta kesucian jiwa, ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'asuriyah Sina PPKN yang sudah ditalkin, maka mereka telah mendapatkan 9 kemenangan. Di antaranya adalah la'allakum tattaqun. Alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat, demikianlah uraian singkat dalam waktu yang singkat dalam Manaqib Online Internasional tentang makna dari la'allakum tattaqun, yang salah satu 9 kemenangan yang telah diraih oleh para pecinta kesucian jiwa Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'asuriyah Layasina PPKN. Alhamdulillahilladzi faddalana lak. Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya dengan keberkahan karomah Guru Agung kita, pengusaha Baos, Qaddasallahu sirra al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan 9 kemenangan berikutnya, yaitu nuzulul Quran. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.